Oke, halo coy. Jadi kali ini nih, hari ini gua mau nge-review peralatan, bukan nge-review sih, ngasih tahu peralatan apa sih yang perlu kalian bawa saat kalian mau naik gunung coy, atau yang baru-baru mau naik gunung, yang baru hobi mau naik gunung, terus nanya-nanya peralatan apa aja sih yang perlu kalian bawa saat mau naik gunung, dan budgetnya itu berapa atau harganya itu sekitaran berapa coy. Jadi kali ini saya mau membahas tentang itu, mau membahas tentang peralatan apa saja yang perlu dibawa naik gunung, dari yang wajibnya sampai yang tidak perlunya coy. Jadi saya akan menjelaskan semuanya dari yang paling wajib dulu coy. Jadi kan sebenarnya itu mendaki gunung itu ada dua tipe. Satu tektok, yang kedua itu ngecamp. Nah, itu peralatan orang yang perlu tektok kalian bawa itu apa, dan orang yang ngecamp, orang pendaki yang ngecamp itu apa gitu coy. Jadi itu bisa dibedakan menjadi dua, seperti itu coy. Jadi langsung saja ya, barang yang pertama itu yang paling wajib adalah, jadi barang yang paling wajib kalian harus punya sebelum kalian naik gunung atau hobi naik gunung, itu yang paling wajib itu satu, sepatu coy. Jadi sepatu ini tuh digunakan pada saat naik gunung ataupun turun gunung coy, udah pasti itu ya. Nah, untuk seorang yang mau naik gunung, mau tektok ataupun mau ngecamp di atas, itu perlu dua-duanya, itu perlu sepatu gunung. Dan sepatu gunung itu ada dua tipe. Yang satu itu yang cuma sampai sini doang, sampai bawah mata kaki, dan yang satu lagi itu yang full sampai nutupin mata kaki. Jadi saya merekomendasikan kalian yang baru mau naik gunung itu beli sepatu yang full nutupin mata kaki coy. Soalnya kenapa? Soalnya kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki itu, kalau jalur trek gunung itu banyak akar ataupun batu-batuan coy, itu bisa melukai mata kaki kalian. Jadi sepatu itu tidak bisa melindungi full kaki kalian, jadi rawan lecet, rawan tergores sama akar lutut kaki kalian cuy. Jadi kalau ini kan bisa nyampai atas lutut kaki gitu cuy. Jadi coba ya. Nah ini coy, jadi kan ini full sampai sini, jadi itu menutupin mata kaki. Jadi ini saya merekomendasikan yang seperti ini cuy. Nah, kalau orang yang tektok atau naik sampai puncak itu langsung turun, itu kebanyakan orang pakai yang di bawah mata kaki. Itu kebanyakan orang yang tektok pakai itu. Soalnya kalau pakai ini itu susah buat jalan cepat coy. Soalnya kalau namanya juga tektok coy, jadi naik langsung turun itu perlu gerakan yang cepat atau jalan cepat. Jadi kalau pakai ini agak ribet gitu coy. Nah, jadi sepatu ini itu harganya 599.000. Nah, sepatu ini itu dari Ray, atau yang namanya itu dari Arai tipe Kagera. Itu harganya 599.000. Ya, jadi seperti itu coy. Nah, next ke barang yang paling penting kedua. Nah coy, jadi barang yang kedua yang paling wajib kalian harus punya itu carrier. Fungsinya carrier ini ya untuk bawa barang-barang kalian dari bawah ke atas coy. Jadi kalau nggak ada carrier,
itu kamu nggak bisa naik gunung coy, kecuali kalau orang yang tektok. Jadi ini carrier ini untuk orang yang naik gunung itu mau ngecamp, itu wajib banget harus punya ini. Kalau orang yang yang tektok itu nggak perlu pakai ini, itu pakai diepack ataupun sejenisnya itu coy, yang buat tas-tas kecil yang cuma buat bawa air minum sama makan sedikit coy. Nah, carrier ini itu harganya sekitar 995.000 rupiah. Nah, carrier ini itu dari merek Arai Bintan. Nah, ini carrier punya saya ini yang kapasitasnya 75 liter coy. Jadi ini sangat gede, sangat cukup buat bawa barang banyak, soalnya ini gede. Nah, jadi nanti total harganya nanti saya akan cantumkan di videonya ya coy. Saya total nanti di akhir video itu berapa duit yang harus kalian keluarkan untuk beli peralatan naik gunung ya coy. Oke, jadi kita lanjut ke barang yang ketiga. Nah coy, jadi barang yang ketiga itu ini tenda. Jadi tenda ini sangat penting untuk seorang pendaki, terutama orang yang mau ngecamp. Nah, sedangkan tenda ini fungsinya itu untuk melindungi dari hujan, melindungi dari segala hal yang ada di luar atau di alam gitu coy, untuk melindungi diri intinya. Nah, tenda ini tuh dari merek Big Adventure yang tipe Pangrango 2% coy. Jadi ini itu harganya sekitar 945.000. Dan buat kalian yang pengen tahu tenda Big Adventure Pangrango ini seperti apa bentuknya dan gimana cara pendiriannya, cara mendirikan tenda ini, dan tutorialnya itu ada di video saya, di scroll aja coy. Jadi mungkin kali ini saya tidak mendirikan tenda ini coy. Jadi cukup tahu aja kalau ini harganya sama dari merek apa gitu coy. Oke, kita lanjut barang yang keempat. Nah, ini adalah barang yang keempat dari peralatan yang paling penting untuk naik gunung coy, yaitu SP atau sleeping bag coy. Jadi sleeping bag ini itu dari merek Konsina. Nah, ini itu harganya sekitar 245.000. Nah, fungsinya dari sleeping bag ini itu fungsinya untuk menjaga suhu tubuh di puncak untuk tidak kedinginan atau sebagai selimut coy, selimut yang tebal. Jadi seperti itu. Berarti ini wajib untuk kalian yang mau ngecamp di gunung. Kita lanjut ke barang yang kelima. Nah coy, jadi barang yang kelima itu ini adalah jaket coy. Jadi jaket ini fungsinya sangat penting untuk seorang pendaki, terutama orang yang mau ngecamp di gunung. Nah, jadi fungsinya jaket ini untuk melindungi kedinginan tubuh kita dari suhu dingin udara gunung yang sangat dingin coy. Jadi ini yang paling ininya sih buat
di puncak ya, yang paling pentingnya itu buat di puncak. Soalnya kalau di trek perjalanan itu pakai ini itu nggak mungkin, soalnya panas banget coy, tebel banget ini. Nah ini tuh harganya sekitar 395.000. Ini dari Konsina. Kita lanjut barang yang ke-6. Nah, jadi barang yang ke-6 itu adalah celana gunung, coy. Nah, celana gunung itu termasuknya apa ya? Tidak terlalu penting, bukan tidak terlalu penting sih, penting, cuman tidak pakai celana gunung juga nggak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman saya merekomendasikan itu kalau bukan celana gunung jangan celana jeans coy, jadi minimal ya celana kain lah, kalau nggak celana jogger juga nggak apa-apa. Daripada celana jeans mendingan celana jogger atau celana kain. Jadi kebanyakan orang itu saya lihat di jalur atau di gunung itu kebanyakan orang pakai celana jeans atau celana sejenis jeans itu coy, kayak chinos. Pokoknya jangan pakai celana yang ketat-ketat gitu coy, soalnya itu gerak tubuh kita itu susah. Jadi agak, kalau pakai celana yang ketat itu resiko lecetnya itu sakit pada tubuh kita itu banyak, gede coy. Nah itu saya merekomendasikan itu pakai celana ini sih baiknya, soalnya ini tuh bahannya enak, cepat kering juga, bahannya lentur juga tapi enggak terlalu lentur juga, pokoknya ini cepat kering. Dan ini tuh celananya bisa buat pendek juga bisa buat panjang, celana panjang pendek bisa. Nah ini gua celana dari Konsina, ini harganya sekitar 425.000. Jadi seperti itu coy. Nah ini coy, jadi barang yang ke-7 itu adalah ini dia, tongkat atau namanya itu trekking pole. Jadi trekking pole ini tuh fungsinya buat pegangan kita saat kita di jalan ataupun trekking saat jalan muncak ataupun jalan turun coy. Jadi ini fungsinya penting juga, tapi tidak terlalu penting juga. Jadi ya penting nggak penting ya, pokoknya itulah. Jadi ini boleh nggak dibeli juga nggak apa-apa, boleh nggak bawa nggak apa-apa, soalnya ini itu fungsinya cuma buat pegangan. Jadi trekking pole ini tuh dari merek Eiger coy, dan ini harganya itu sekitar 180 ribuan. Nah barang selanjutnya, barang yang ke-8 itu adalah kompor. Jadi kompor itu sangat penting untuk seorang pendaki, soalnya kalau tidak bawa kompor kalian tidak akan makan di gunung ataupun tidak bisa masak di atas puncak coy, atau di area camp atau di gunung gitu. Jadi ini fungsinya sangat penting, terutama untuk orang yang mau ngecamp. Ini kompornya harganya sekitar 80.000. Nah kalau ada kompor itu jangan lupa juga itu nesting ya. Kalau kita bawa kompor nggak bawa nesting ya percuma ya gitu coy. Jadi nesting ini juga sangat penting untuk kalian seorang pendaki yang pendakian mau ngecamp gitu coy. Jadi nesting ini tuh harganya sekitar 89.000. Nah tapi bukan cuma satu doang ya coy, jadi ini kebetulan saya cuma bawa satu doang, jadi itu ada 3.
Yang satu itu atau sering disebut itu panci, ini pancinya coy. Yang satu lagi itu wajan yang agak kecilan, agak pendekan itu coy. Yang ketiganya lagi itu teko buat masak air. Seperti itu coy. Kita lanjut ke barang yang berikutnya. Nah coy, jadi barang yang selanjutnya atau barang yang ke 9 itu adalah headlamp coy. Sorry ya, ini headlampnya itu kecil banget, soalnya ininya apa, pengikat di kepalanya itu saya copot. Jadi headlamp ini tuh sangat penting untuk kalian seorang pendaki yang mau summit ataupun naik ke atas puncak. Jadi kan kita ngecamp itu bukan langsung di puncaknya coy, kecuali itu tergantung gunungnya juga ya, tergantung gunungnya. Kalau gunung seperti gunung-gunung yang berapi gitu, itu pasti ngecampnya tidak langsung di puncaknya, itu ada jarak sekitar ya pokoknya jarak vegetasi gitu coy. Itu tidak boleh buat area camp ataupun mendirikan tenda. Jadi fungsinya headlamp itu ini untuk penerangan jika kalian mau summit. Summit itu bahasanya adalah perjalanan dari area camp tenda menuju ke puncak. Biasanya itu dilakukan di pagi hari, pagi-pagi buta, sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Itu tergantung tingkat kesulitan dari gunung tersebut coy. Jadi jika kalau gunungnya nggak terlalu sulit ya, pokoknya menyesuaikan gunungnya sendiri itu coy. Jadi harga headlamp ini tuh sekitar 224.000, dan ini itu mereknya dari Eiger. Kita next ke barang yang ke 10. Jadi barang yang ke 10 itu adalah sarung tangan. Apa sih fungsinya sarung tangan itu? Jadi sarung tangan ini tuh untuk melindungi tangan kita dari suhu dinginnya gunung coy. Nah sarung tangan ini itu digunakan ketika kita mau summit di pagi hari, sama seperti headlamp tadi coy. Soalnya itu di pagi-pagi buta itu di gunung itu sangat dingin sekali, jadi kita perlu pakai sarung tangan. Dan harga sarung tangannya ini sendiri itu 278.000, dan ini itu mereknya dari Eiger. Dan mungkin ya yang lebih murah lagi itu ada, yang lebih mahal lagi juga ada. Jadi saya sebutkan tadi itu barang-barang tadi sama harga-harganya itu masih ada yang di bawahnya lagi, dan masih ada juga yang di atasnya lagi. Itu bukan patokannya, itu bukan harga yang saya sebutkan tadi, soalnya itu tergantung selera kalian masing-masing dan tergantung budget kalian itu coy. Nah barang yang selanjutnya ini adalah matras coy. Jadi matras ini tuh penting juga, sangat penting juga. Jadi matras ini tuh buat tikar kalian di dalam tenda ataupun di luar tenda coy. Dan matras ini tuh harganya sekitar Rp40.000. Barang yang selanjutnya itu adalah jas hujan. Jas hujan ini tuh sangat penting. Jika kalian mendaki di saat musim hujan ataupun musim tidak tentu, kadang hujan kadang
panas itu kalian harus wajib bawa jas hujan. Soalnya kalau kalian tidak bawa jas hujan, di perjalanan itu hujan, itu resiko bahayanya sangat tinggi. Soalnya kalian bisa kena hipotermia atau kedinginan yang sangat-sangat dingin. Suhu kalian itu turun drastis karena kalian kena air hujan terus jalan terus. Harga jas hujan ini itu sekitar, ya tergantung dari mereknya juga sih. Ini jas hujan saya harganya sekitar 150.000. Jadi tergantung selera sama budget kalian. Yang penting itu jas hujan harus bawa saat kita mendaki gunung. Kita next ke barang yang selanjutnya coy, ya, yaitu adalah ini dia, lampu tenda. Lampu tenda ini tidak terlalu penting, tapi untuk kalian seorang pendaki yang suka melek malam-malam ataupun suka begadang di gunung malam-malam, itu harus pakai ini biar kalian saat ngobrol dan ngemil itu tidak kegelapan di dalam tenda gitu coy. Jadi lampu tenda ini sangat penting buat kalian suka ngobrol malam-malam di tenda. Dan lampu tenda ini itu harganya sekitar 50.000 rupiah. Itu tergantung dari mereknya juga, tergantung dari selera Anda juga, tergantung dari budget kalian juga. Yang lebih mahal ada, yang lebih murah juga ada. Jadi seperti itu cuy. Barang yang selanjutnya dan barang yang paling terakhir itu adalah ini dia, tempat telur. Jadi tempat telur ini itu tidak terlalu penting. Jadi tempat telur ini tuh hanya buat orang-orang yang ke gunung suka bawa telur coy. Soalnya masak mie tanpa telur itu kurang. Jadi buat kalian aja yang suka makan mie pakai telur, kalian harus wajib punya ini. Kalau enggak, telur kalian akan mudah pecah coy. Jadi kalau dipakein ini tuh dijamin 100% aman, tidak mungkin pecah. Dan harga tempat telur ini itu sekitar 50.000 rupiah. Sangat murah. Jadi seperti itulah barang-barang yang harus kalian punya sebelum kalian mau naik gunung ataupun sebelum kalian hobi naik gunung. Jadi fungsinya tersendiri itu udah beda-beda dan harganya itu ada yang lebih mahal lagi dari yang tadi saya punya, ada yang lebih rendah lagi coy. Jadi itu tergantung dari merek brandnya coy. Ya, jadi yang penting itu fungsinya sama aja. Dari harganya murah sampai mahal banget berjuta-juta, itu yang penting fungsinya sama, fungsinya satu. Nah, jadi seperti itu cuy. Mungkin sekian review peralatan dari saya untuk kalian yang suka baru suka mau naik gunung. Dipersiapkan dahulu peralatannya. Yang penting itu kita safety naik gunung cuy. Jangan asal naik gunung dengan peralatan seadanya, itu malah membahayakan diri kita sendiri. Kalau kalian tidak punya duit buat belinya, kalian bisa nyewa di tempat penyewaan alat outdoor di sekitar lingkungan Anda cuy. Jadi jangan memaksakan diri Anda buat naik gunung dengan peralatan seadanya cuy.
itu resikonya sangat tinggi. Jadi saya tidak merekomendasikan buat kalian yang baru suka naik gunung, yang penting naik gitu cuy, itu jangan, itu bahaya. Nah jadi seperti itu cuy. Jadi mungkin sekian review peralatan dari saya dan barang-barang yang harus kalian bawa sebelum naik gunung. Dan mungkin sampai di sini review dari peralatan pendakian saya kali ini. Dan sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di next video saya berikutnya cuy. Oke, bye bye.